Halo semua, perkenalkan nama saya Lorencia Natania Marcela Suden dari jurusan Accounting tahun 2022. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo atau trial balance. Jadi pertama-tama saya akan menjelaskan. Jadi tujuan kita membuat jurnal umum ini itu apa? Jadi kita itu melakukan identifikasi, penilaian, dan pencatatan dampak ekonomi dari satu transaksi atau berbagai transaksi dalam perusahaan. Jadi pencatatan yang kita lakukan ini itu berguna dan untuk memudahkan kita atau memudahkan proses pemindahan dari dampak transaksi yang terjadi ke dalam sebuah akun sesuai transaksi. Jadi kita itu proses pemindahan dari yang suatu transaksi yang sudah dilakukan perusahaan ke dalam akun sesuai transaksi. Jadi lebih terorganisir gitu. Jadi yang pertama saya akan share screen. Saya sudah membuat soal dan beserta jawabannya untuk memudahkan kita kali ini. Nah, yang pertama soalnya. Yang pertama disiapkan yang penting soalnya dulu ya. Setelah soalnya, kita membuat jurnal umum. Nah, ini saya sudah buat jurnal umum, dan saya juga buatnya itu pakai ini. Kayak nanti tinggal ditekan aja, kita mau pilih apa. Nah, kalau termasuk utang, kita tekan piutang. Terus ini kayak modal. Lebih mempercepat kita dalam membuat jurnal umum supaya nggak ribet. Kan kalau nulis satu-satu kan pasti ribet. Karena kalau dalam keadaan nyata, dalam suatu perusahaan kayaknya kan pasti banyak gitu kan. Banyak dan nggak mungkin mereka nulis satu-satu. Nggak efektif. Jadi mungkin lebih cepatnya itu pakai ini otomatis. Tapi yang pertama itu kita bikin database-nya terlebih dahulu. Di sini saya sudah tulis database yang kita akan gunakan, ada yang nggak digunakan, ada yang digunakan. Ini dividen harusnya di bagian 3, 3, 3, bagian modal dan prefer. Dan yang pertama kita lakukan, saya akan memberi contoh, misalnya di bawah sini. Yang pertama adalah kita blok dulu. Setelah blok, kita ke data. Setelah data, kita ke data validation. Nah, any value ini kita ganti ke list. Nah, setelah di list, kita ke search dan kita blok dari akun debit. Dari akun debit ke dividen atau beban ya harusnya. Terus oke. Nah, setelah itu, di sini dia akan muncul seperti ini. Nanti kita tinggal pilih mau piutang atau mau sewa dibayar di muka. Lebih gampang gitu kan. Nah, tapi kan di bawahnya nggak ke blok ya. Jadi kita ambil yang ini aja ya. Ctrl C, Ctrl V. Nah, ya akan seperti ini juga karena sudah di copy. Jadi kalau misalnya kehabisan, kalau di jurnal umum kehabisan kolom gitu kan, mau bikin kolom baru tinggal di copy paste udah kayak awal lagi. Bisa tinggal dipilih-pilih gitu. Nah, kita balik setelah buat database ini sudah semua, kita itu membuat jurnal umum. Nah, pertama kita lihat soalnya. Kim Sok Jin, seorang idol terkemuka yang berasal dari Korea Selatan yang juga tahu Korea Handsome ini memutuskan untuk membuka sebuah perusahaannya sendiri yang bergerak pada bidang musik hiburan pada tanggal 1 Desember 2020. Jin Hit Entertainment melakukan transaksi berikut selama bulan Desember. Nah, tanggal 1 Desembernya ini yang diterima dari Kim Sok Jin berupa kas, piutang usaha, perlengkapan, dan peralatan kantor. Nah, yang diterima Kim Sok Jin ini kita dalam sudut pandang perusahaan ya. Jadi Kim Sok Jin ini menerima kas dan yang lainnya itu. Nah, sebelumnya itu kita harus pahami dasar persamaan akuntansi. Jadi ada aset,
sama dengan liabilitas plus ekuitas. Aset bertambah itu di debit, aset berkurang itu di kredit. Berbeda dengan liabilitas dan ekuitas, kalau liabilitas atau ekuitasnya itu berkurang, dia masuk di debit, kalau bertambah masuk di kredit. Nah, kan yang diterima Kim Sok Jin nih, dia itu menerima, berarti dia itu kasnya itu kan aset, aset-aset ini dia itu terima berarti bertambah. Kalau bertambah masuk di debit. Nah, setelah itu ini sama saja kayak modal awal gitu kan. Kita masukin ke modal, modal itu termasuk ekuitas. Ekuitasnya juga bertambah. Bertambah masuk di mana? Di kredit, sorry. 45 juta ini dari mana? Itu kita pakai rumus atau bahasa gampangnya itu hasil dari kas utang perlengkapan peralatan kantor ini dijumlahin masukin ke modal. Soalnya kan supaya kita mencari keseimbangan ya, nanti gak balance. Jadi 13, 20, 32 saya pakai rumus sum sama dengan sum dari kas tambah ke sini hasilnya ini. Saya contohin ya, sama dengan sum ini shift tutup kurung enter 45 juta. Oke. Setelah itu tanggal 3 Desember membayar 1.900.000 untuk sewa gedung selama 3 tahun. Jadi dia ini menyewa gedung selama 3 tahun. Otomatis kas perusahaan kan berkurang ya. Kas itu berkurang, aset berkurang gimana? Di kredit, masuk kredit. Nah, sewa dibayar di mukanya ini, dia itu membayar dulu. Jadi untuk 3 tahun itu dia sudah bayar duluan. Jadi sewanya itu dibayar di muka. Nggak secara kredit atau apa, tapi dia itu langsung bayar di muka. Saya bayar untuk saya sewa dalam 3 tahun. Gitu. 5 Desember membeli peralatan kantor 6.500.000 secara kredit. Nah, berarti kan kita itu ada utang. Kita itu ngutang ke data media. Kan dia di sini dari data media ya. Nah, utang masuk mana nih? Utang itu masuk liabilitas. Liabilitasnya itu bertambah, berarti masuk di kredit. Soalnya kita punya utang, berarti utangnya kita bertambah ya, berarti dia masuk kredit. Utangnya bertambah masuk kredit, utang usaha ini. Dan di sini peralatan kantor. Dia itu punya hak. Oke, kewajiban ini utang. Kewajiban utang, haknya itu peralatan, hak yang dia akan menggunakan. Saya menggunakan nih peralatannya. Jadi masuk di debit, peralatannya itu dia itu bertambah. Peralatan bertambah itu masuk mana? Debit. Peralatan bertambah, ini saya hak mempunyai peralatan, utang itu suatu kewajiban yang akan nanti kita lunasin. Itu 6.500.000. Selanjutnya tanggal 6 menerima uang muka untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Dia itu sudah menerima uang muka, tapi pekerjaannya itu belum dilakukan. Jadi belum selesai dilakukan. Nah, pendapatan itu dikatakan pendapatan jika sudah dilaksanakan atau dikerjakan, baru boleh diakui pendapatan. Kalau sebelumnya itu belum pendapatan jasa itu baru bisa diakui. Ini pendapatan diterima di muka. Jadi diterima di muka. Dia itu menerima pendapatan. Saya itu menerima pendapatan, tapi saya belum melakukan pekerjaan saya. Nah, dan juga menerima uang muka, berarti kasnya kan masuk di debit. Kasnya itu bertambah, masuk di debit.
Ini dari sudut pandang perusahaan ya. Jadi menerima uang muka untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Kita akan melakukan pekerjaan. Sudah dibayar duluan nih, tapi belum dilaksanakan. Masuk kasnya kita dong berarti. Selanjutnya tanggal 9 membayar tagihan listrik bulan Desember 675.000. Bisa kita lihat di sini beban listrik dan kas otomatis kita membayar kasnya kita berkurang kan. Berkurang di mana? Di kredit. Nah, masuk di kredit. Nah, beban listrik bisa dikatai beban atau enggak ini? Membayar tagihan listrik bulan Desember. Kan bulan Desember. Nah, beban itu sudah terpakai atau terlaksana. Tagihan listrik kan bulan Desember pasti sudah terpakai ya. Mungkin sudah terpakai terlaksana karena kan sudah dipakai sampai tanggal berapa dan mau dibayar. Nah, setelah selesai digunakan baru boleh diakui beban. Kalau belum digunakan itu disebut aset. Tapi kalau sudah digunakan baru boleh diakui sebagai beban. Nah, ini sudah digunakan ya, listrik pasti sudah digunakan, jadi beban listrik. Selanjutnya, tanggal 10, membeli perlengkapan secara tunai. Yang tadi secara kredit, sekarang secara tunai. Kalau memberi perlengkapan secara tunai, langsung cash. Berarti cash-nya kita berkurang ya. Cash-nya kita berkurang, perlengkapannya kita bertambah. Nah, hanya itu perlengkapan masuk di debit, cash-nya berkurang di kredit. Haknya kita untuk mempunyai perlengkapan ya. Tanggal 12, melaksanakan pekerjaan secara tunai. Melaksanakan pekerjaan secara tunai. Kita sudah melakukan pekerjaan. Kita sudah melakukan pekerjaan itu secara tunai. Jadi kasnya kita itu bertambah. Kita sudah melakukan pekerjaan dan dibayar secara tunai. Kita sudah melakukan dan dibayar secara tunai. Termasuk pendapatan jasa. Ini tadi yang kita bilang. Pendapatan bisa dikatakan pendapatan jika pekerjaannya itu sudah dilaksanakan atau dikerjakan. Dia itu melaksanakan pekerjaan secara tunai. Saya dibayar hari ini, saya sudah melakukan pekerjaan hari itu juga secara tunai gitu. Jadi pendapatan jasa, kas dan pendapatan jasa. Kenapa masuk di kredit? Karena bertambah. Kualitas liabilitasnya itu bertambah. Selanjutnya, tanggal 14, membayar gaji resepsionis paruh waktu untuk 2 minggu. Udah 2 minggu belum nih? Oh, udah sampai tanggal 14 kan? 1 sampai tanggal 14 kan sudah 2 minggu. Nah, kita membayar gaji, termasuk beban. Kasnya kita berkurang dan itu termasuk beban gaji. Selanjutnya, tanggal 17, menerima kas dari klien atas pelunasan piutang. Kita menerima kas dari klien, pelunasan piutang. Piutang itu orang punya utang ke perusahaan. Jadi orang itu punya utang ke kita. Jadi dia itu sudah membayar ke kita dan kita itu mendapat uang lagi kan, uang kas lagi, menambah uang kas. Jadi kasnya masuk di debit dan piutang usahanya kita itu berkurang. Kenapa berkurang? Karena kan utangnya orang ke kita itu sudah berkurang, udah dibayar, jadi masuk kredit. Selanjutnya, tanggal 21, membayar kas untuk beban lain-lain. Seperti yang tadi, beban lain-lain dan kas. Membayar kas. Kasnya keluar lagi. Terus, tanggal 24, membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang pada tanggal 5 Desember. Kan yang tadi tanggal 5 Desember membeli peralatan kantor secara kredit kan? Nah, ini membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang. Yaitu utang usaha dan kas, membayar data media untuk sebagian jumlah yang terutang. Jadi utang usaha itu masuk mana? Utang usaha itu masuk liabilitas. Liabilitasnya itu berkurang karena kita sudah membayar utang ke mereka. Otomatis utangnya kita itu kan kewajiban yang akan kita lakukan itu kan berkurang, masuk di debit. Dan uang kasnya kita berkurang, masuk di kredit.
kita membayar. Tanggal 27, mencatat jasa yang diberikan secara kredit selama periode 1-27 Desember. Jadi, dia itu mencatat jasa yang diberikan. Dari 1 sampai 2 tanggal 27 ini, kenapa dikatakan pendapatan jasa? Karena 1 sampai tanggal 27 ini, itu sudah terjadi, sudah terlaksana, sudah dilakukan ya. Makanya masuk di sini pendapatan jasa. Ekuitas pendapatan jasa bertambah. Pendapatannya kita bertambah, masuk di kredit. Nah, dengan piutangnya kita. Piutangnya kita itu bertambah. Soalnya orang itu punya utang ke kita. Mencatat jasa yang diberikan secara kredit. Secara kredit dari periode 1 sampai 27. Makanya piutang usaha dan pendapatan jasa. Tanggal 30, Kim Sok Jin menarik 12.500.000 untuk keperluan pribadi. Jadi keperluan pribadi itu privat. Nah, kalau menarik keperluan pribadi, berarti kasnya kita berkurang kan? Kas berkurang kan di kredit. Dan privat termasuk ekuitas. Ekuitasnya itu kan berkurang juga untuk keperluan pribadi. Masuk di debit. Jadi kas debitnya privat dan kasnya kredit. Nah, tanggal 31, Jinhit Entertainment membagikan dividen 180.000. Seperti yang kita ketahui, dividen itu pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang mereka miliki. Ya, jadi dividen dividen ini termasuk ekuitas. Ekuitasnya berkurang, membagikan dividen. Kita membagikan dividen, berarti berkurang. Dan kasnya kita itu berkurang juga berarti. Kas dan dividen. Dividen dan kas. Nah, setelah kita masukkan semua, seperti yang terlihat di sini, jurnal umum sudah dimasukkan semua. Angka-angkanya. Nah, setelah itu kita jumlahin. Gak mungkin kan kita jumlahin pakai kalkulator satu-satu. Kalau ada yang gampangnya kan lebih efektif. Nah, caranya itu pakai rumus sum. Contohkan ya, sama dengan sum. Dengan sum, kita shift. Kalau saya shift dari atas ya, sampai bawah. Kita blok semua ini. Terus tutup kurung, enter. Jadi hasilnya 111.055.000. Dan yang sebelahnya juga sama, sum. Saya shift dari atas ya. Shift sampai bawah. Tutup kurung, enter. 111.055.000 balance. Yang kanan dan yang kiri. Selanjutnya, kita pindah ke buku besar. Sebenarnya buku besar itu ada yang lebih mudah, otomatis. Ini saya tulis secara manual ya. Soalnya kan seperti yang kita bilang tadi, perusahaan pasti lebih efektif pakai yang otomatis daripada yang manual. Daripada ketik satu-satu, dibikin kolom-kolom lagi, dikopas kolomnya, dibikin satu-satu kan rada ribet ya. Jadi ini yang pertama ada kas. Gimana sih kasih masuk buku besar nih ini, aplikasi ini? Jadi, oh iya sebelum itu saya jelaskan dulu buku besarnya itu. Jadi buku besar ini sekumpulan akun-akun yang ada di jurnal umum dan dimasukkan ke dalam buku besar. Jadi kita itu memudahkan identifikasi akun-akun yang ada di jurnal umum ini. Ada akun apa aja, kita bikin kolom-kolomnya dan jadi buku besar ini merupakan dasar dari pembuatan laporan neraca saldo dan laporan laba rugi. Biasanya dilihat dari buku besar. Itu. Jadi secara sederhananya buku ini tuh
akan menggolongkan dan mengelompokkan perkiraan yang berkaitan dengan pencatatan transaksi keuangan terhadap perubahan sejumlah akun, seperti aktiva, utang, dan ekuitas dari perusahaan. Nah, yang pertama yang kita lihat itu ada kas. Jadi biasanya kalau saya kerja itu kalau manual seperti ini, jadi dilihat dari atas, kas dulu, piutang, terus perlengkapan, baru bikin tabelnya. Kas tanggal 1 ada nggak? Ada, masukin. Dia masuk di mana? Debit, masuk debit 13.500. Terus cari lagi di bawah, ada kas nggak? Ada, tanggal 3, masuk tanggal 3, 1.900.000 di kredit. Sampai ke bawah, sampai tanggal 31. Nah, setelah itu, kita jumlahin sama kayak pakai rumus tadi, sum nih, sum dari atas sampai bawah, ini juga sum dari atas sampai bawah. Dan yang saya mau kasih contoh itu yang ini. Kalau misalnya ada total saldo, total debit dan kredit, kita akan mengetahui dia masuk debit atau kredit itu pakai rumus if dalam kurung apabila debit lebih besar dari kredit, titik 2, maka debit dikurangin, debit dikurangin kredit, titik 2, tanda kutip, tanda spasi, tanda kutip, tutup kurung, sama dengan 12.045.000. Seperti itu kita cara mengetahuinya. Selanjutnya ada piutang usaha. Kita lihat tanggal 1 ada, terus piutang usaha tanggal berapa lagi? Oh, tanggal 17 dimasukin satu-satu. Nah, hasilnya 18.800.000 dan sampai pada beban-beban dan dividen semua dibikin dalam buku besar. Nah, setelah kita mengetahui buku besar ini, sudah selesai buku besar, kita beralih pada neraca saldo. Nah, jadi neraca saldo ini yaitu laporan yang berisi seluruh jenis nama akun beserta saldo total dari setiap akun yang disusun secara sistematis sesuai dengan kode akun yang bersumber dari buku besar perusahaan pada periode tertentu. Jadi kita itu susun berdasarkan kode akun, ref akun gitu ya, sesuai berurutan. Dan kita lihat itu dari ini total saldo dari setiap akun yang disusun ya. Totalnya itu kita masukin ke sini. Nah, adanya laporan ini itu dapat digunakan sebagai patokan agar tidak melakukan kesalahan dari debit dan kredit. Misalnya gini, kalau kita udah buat ini ya, udah dibuat terus di total hasilnya nggak balance, itu berarti ada yang salah dari buku besar yang kita buat. Mungkin ada yang kekurangan, ada yang kurang ditambah, ada yang salah penempatan, atau ada salah atau yang belum dijumlah, atau salah jumlah, salah tempat, atau ya seperti itu. Kayak kita lihat dari sini. Baca saldo totalnya. Kalau ada yang salah berarti dari buku besarnya. Karena kan kita mengikuti dari sini, kita jumlahin kan. Nah, selanjutnya itu neraca saldo. Jadi pertama kas. Ini sebenarnya dividen harusnya di bawahnya prive ya. Harusnya di bawah prive. Jadi dia itu 33. Kodenya 33. Jadi yang pertama kas. Kasnya itu di debit 12.045. Ini yang kalau manualnya ya. Kalau misalnya manualnya gimana? Gak mungkin kan diketik 12 juta 45 juta 45.000 gitu. Saya itu pakai sama dengan. Jadi sama dengan terus nyari. Terus ini tekan ini tekan yang 12.045.000 terus enter. Ya, masuk ke sini, semua itu disama dengan dari yang ini semua. Tapi terus jangan salah penempatan ya.
Misalnya itu usahanya di debit, kita masukin debit. Sampai kita keliru masukin ke kredit. Itu bakal beda nanti kan jumlahnya. Peralatan kantor berapa? 14 juta. Perlengkapan 4.650.000. Semua hasilnya ini kayak tadi, pokoknya dicari dari buku besar, kasih masuk, terus di total hasilnya ada berapa. Nah, setelah itu di total. Cara totalnya gimana? Sama seperti yang awal, pakai rumus sum. Sum sama dengan sum buka kurung. Shift dari atas. Tutup kurung enter. Sama dengan sum tutup kurung enter. Nah, hasilnya sama, balance. Jadi, nah, seperti itu penjelasan dari saya tentang cara membuat jurnal umum, buku besar, dan neraca saldo. Jadi, jika dari jurnal umumnya ini sudah salah nama akun, salah pengertian pemasukan akun, itu ke belakangnya pasti akan berbeda. Berbeda hasil, pokoknya berbeda karena beberapa bagian ini beda nama akun. Jadi sekian dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya juga masih belajar, masih mencoba mengerti. Terima kasih sudah mendengarkan dan menonton video ini. God bless you.